Boboiboy gentar di puncak kekuatannya. Jadi, seperti yang kalian tahu, jika episode keempat akan jadi episode final dari Boboiboy Galaxy Gentar. Ya, walaupun nggak sebanyak 2 arc sebelumnya yang punya 6 episode. Akan tetapi, menurut Nat, Boboiboy Gentar memberikan kesan-kesan dan warna baru untuk animasi Boboiboy Galaxy musim kedua. Selain itu, untuk kualitas animasinya, Nat rasa menjadi jauh lebih upgrade dibandingkan arc sebelumnya. Yang walaupun latar pertarungannya sama-sama di dalam ruangan, akan tetapi arc Boboiboy Galaxy Gentar itu jauh lebih colorful dibandingkan dengan Boboiboy Galaxy Windara. Akan tetapi kedua arc-nya menjadi sangat bagus, walaupun memiliki kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing. Oke lah, daripada kebanyakan cincong di awal, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy Gentar episode 4 Final Trailer Review. Let's check this out. Yay! Oke, kita mulai dengan bahas sedikit soal visual animasinya, yang dimana Nat rasa visual dari Boboiboy Galaxy Gentar episode keempat nantinya justru bakal beda sendiri dengan ketiga episode yang lainnya. Namun, berbeda sendiri di sini dalam tanda kutip, hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Soalnya, jika kita lihat pertarungan sebelumnya, yang itu latarnya terlihat lebih tertutup dan terbatas, hanya ada di dalam kilang Nubot. Yang kini, lokasi pertarungannya pindah ke planet Machina yang justru jauh lebih luas. Namun kini, lokasi pertarungannya pindah ke planet Machina yang justru jauh lebih luas. Untuk visual di final trailernya sih, ya tidak terlalu jelas detailnya. Soalnya, pandangan kita terbatas dengan durasi trailer yang sangatlah singkat. Namun sepertinya, Nat rasa episode keempat akan menjadi episode penutup yang paling strong di antara episode Boboiboy Galaxy Gentar yang lainnya. Bahkan, Nat rasa episode kali ini bakal jadi absolute cinema nih jika dibandingkan dengan kedua arc sebelumnya. Dengan segala effort yang sudah Monster lakukan, episode final untuk Boboiboy Galaxy Gentar akan jadi standar baru untuk animasi Boboiboy Galaxy kedepannya, supaya menghasilkan animasi yang jauh lebih baik di setiap arc-nya. Lanjut pindah ke pengembangan ceritanya, yang dimana jika kita mengikuti ending Boboiboy Galaxy Gentar episode ketiga kemarin, kita jadi tahu jika ada beberapa perubahan role cerita yang terjadi dalam versi animasi Boboiboy Galaxy Gentar. Yang hal ini tentunya sangatlah berbeda dengan cerita di versi komiknya, sehingga nanti alur cerita yang akan terjadi berbeda dengan cerita yang ada di komik. Seperti perubahan role Adudu yang bergabung secara resmi dengan tim Bubadi Bako, dan perubahan ending Boboiboy yang berhasil masuk ke teleportasi Rosaksa menuju planet Machina. Dengan begitu, alur cerita yang baru bisa tercipta, sehingga hal ini mungkin bisa terjadi dikarenakan cerita versi komik jauh lebih pendek dan battle mecha yang terjadi yang disajikan itu cuma penutup doang. Yang pace-nya tuh pasti terasa cepet. Akan tetapi dalam cerita versi animasinya, kita tuh bakal diperlihatkan dinamika baru yang jauh lebih mendalam antara usaha Boboiboy untuk menyelamatkan Ochobot dari genggaman Rosaksa. Lanjut ke pengembangan karakter Rosaksa. Asli dah, desain Rosaksa upgrade dalam versi animasi itu jauh lebih keren dibandingkan desain Rosaksa versi komik. Yang dimana wujud Rosaksa upgrade di versi komik tuh kayak memperlihatkan wujud yang jauh lebih besar doang setelah mengkonsumsi penduduk planet Messina. Sedangkan dalam cerita versi animasi, wujud Rosaksa jauh lebih mengerikan dengan bentuk Rosaksa yang jujur mirip banget sama jerung jinak kebenaran milik Papa Zola. Namun dengan ukurannya yang berlipat-lipat ganda. Ditambah bagian-bagian tubuh Rosaksa kali ini terdapat wajah-wajah para korban yang dimakannya. Yang hal ini justru menambah kekripian dari sosok si Rosaksa. Dan jangan lupa bagian mata yang ikut menyala dengan sisi kiri dan kanan yang diisi sama Rosaksa aka Kodebot dan Ochobot. Desainnya keren banget sih kalau bagi Bang Nat. Desainnya tuh bahkan jauh lebih seram dibandingkan dengan desain Rosaksa saat memakan probe atau saat jadi berserk probe. Next, kita diperlihatkan jika Adudu memang benar-benar tulus membantu Boboiboy saat di planet Machina. Yang asli, Nat seneng banget sih Adudu benar-benar tobat, bukan sekedar tobat sambal doang yang pengen probe balik doang. Sehingga di final arc,
Adudu dan Prob akan berfungsi sebagai supporting karakter yang akan terus mensupport Boboiboy Gentar dengan cara menembakkan terus tembakan energi kepada si Boboiboy. Soalnya kita juga semua tahu jika energi pada Boboiboy Gentar itu memiliki batasan penggunaan, sehingga nanti Boboiboy Gentar perlu beberapa kali di-charge oleh Adudu supaya Boboiboy terus memiliki tenaga untuk bertarung. Dan Nat juga penasaran apa sih yang bakal terjadi nantinya setelah pertarungan ini selesai. Apakah Adudu akan pergi dan datang ketika Boboiboy membutuhkannya, atau nanti Adudu bakal bergabung bersama organisasi Tapops sehingga Adudu akan terlibat dengan konflik yang ada di planet Baraju nantinya. Menarik nih, mengingat monster sekarang kan suka merubah cerita yang ada di versi komiknya. Bisa jadi nanti Adudu memang bakal muncul di arc Baraju. Dan sepertinya mulai dari episode keempat, kita sepertinya bakal diperlihatkan Boboiboy Gentar dengan mode seriusnya, yang kayaknya udah gak ada lagi waktu untuk Boboiboy Gentar bercanda. Itu karena selain mempertaruhkan keselamatan Ochobot, Boboiboy Gentar juga mempertaruhkan keselamatan dari warga planet Masina yang terdiri dari banyak robot. Soalnya jika gagal sekali lagi aja, tamatlah sudah. Galaksi akan terancam keselamatannya oleh Hodebot. Selain itu, dari scene-scene yang terjadi di episode keempat, kuasa manipulasi elektromagnetik milik Boboiboy Gentar sepertinya akan jauh lebih dieksplor dibandingkan di episode ketiga. Yang scene-scene kemampuan magnet Boboiboy itu terbatas banget diperlihatkan. Sedangkan di episode keempat, kemampuan elektromagnetik Boboiboy akan jauh lebih banyak diperlihatkan. Soalnya ada scene Adudu yang tercengang kaget melihat kuasa milik Boboiboy. Yang kita juga tahu sendiri, Adudu udah lama berpetualang bersama Boboiboy walaupun posisinya musuh. Akan tetapi, Adudu juga tahu kuasa yang dimiliki oleh Boboiboy. Sehingga di sini Adudu kaget melihat kuasa elektromagnetik Boboiboy yang tidak pernah dilihat oleh Adudu sebelumnya. Besar harapan kita melihat potensi cerita yang bisa dikembangkan di episode keempat. Melihat pengembangan cerita Boboiboy Galaksi Baraju juga sudah mulai berjalan. Bahkan secara tidak sadar, isu 18 sudah diadaptasi sekitar 75% oleh Monster Studio di arc Boboiboy Galaksi Gentar. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Matane, bye! Yang sama kita jadi tak sugai ragamu mendayu suara diramu. Yes, yes. Jadikan hanya aku satu